Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ta'ala man wa salafun as-salihun wa ala man wa bihi jami'u rijalillah wa nusratillah al-kiram fi hadhi da'irah wa ala man wa jami'u muassisi al-madrasah tashwiqit tulab salafiyah wa ala man wa jami'u masyayikhina fi hadhi al-madrasah fi hadhihi ta'awat min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin inama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha khususan aba'ana wa ummahatina ajdadana jaddatina wa qriba'ana masyayikhana masyayikhina wa liman ahsana ilaina lidzawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in khususan Syekh Hamdal Qadir Jilin radhiyallahu anhu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa imatul arba'ati jami'a awliya'i wa jami'a awliya'illahi wa awliya at-tis'ah fi jazirati Jawa wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina fi hadhihi al-madrasah wa umuman ila ammati hadhihi al-baldah minal muslimin al-muslimat al-mu'minin al-mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan ila ruhi Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman kelas 7 MTS yang kami banggakan, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Jamal. Kita pada pagi hari ini akan belajar kitab Ta'limul Muta'alim, mata pelajaran adab yang kemarin telah disampaikan oleh Bapak Auziani. Untuk daring kali ini diamanatkan kepada saya. Selanjutnya langsung saja kita buka kitabnya. Kalau kitab kuningnya Shahifah 5, kalau kitab yang menjadi pegangan teman-teman di Shahifah nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono yajibu
Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wajib. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono wajib. Yajibu wajib. Opo at-taharruj. Opo at-taharruz. Yajibu wajib opo at-taharruz. Njogo. Yajibu wajib njogo. Yajibu wajib opo at-taharruz. At-taharruz artinya njogo. Fi sairil muamalati ing dalem sekerine pira-pira perdagangan. Fi sairil muamalati ing dalem sekerine pira-pira perdagangan. Wal hirafi lan pira-pira penggawean. 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 Wa kullu man lan saben-saben wong. Wa kullu man lan saben-saben wong. Wa kullu man lan saben-saben wong. Wong sing berdagang, wong sing nggo gawe. Ishtaghala kang sibuk sapa man. Ishtaghala kang sibuk sapa man. Ishtaghala kang sibuk sapa man bisyai'in kelawan suwiji-wiji minha sangking muamalat lan hiraf. Minha sangking muamalat lan hiraf, perdagangan lan penggawean. Yuftaradu den wajibake. Yuftaradu den wajibake. Yuftaradu den wajibake utawa den fardhuake. Alaihi ing atase kulluman saben-saben wong. Alaihi ing atase kulluman saben-saben wong. Apa sing diwajibake ilmu taharruzi. Apa ngilmu njogo, ngrekso utawa njogo. Apa ilmu taharruzi ilmu ngrekso utawa njogo. Anil harami saking perkawis haram. Anil harami saking perkawis haram. Anil harami saking perkawis haram. Fihi ing dalem syek. Fihi ing dalem syek. Oke, saya terangkan bahwasanya kemarin sudah diterangkan oleh Pak Guru yang sebelumnya, kita itu diwajibkan mencari ilmu hal. Kita itu diwajibkan mencari ilmu hal. Setiap orang muslim diwajibkan mencari ilmu hal. Sekarang apa itu ilmu hal? Ilmu hal yaitu ilmu aktual.
atau ilmu yang menuntut segera dipelajari untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang dihadapi. Ilmu aktual atau ilmu yang menuntut seseorang atau ilmu yang menuntut segera dipelajari untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang dihadapi. Semisal setiap orang muslim itu diwajibkan untuk sholat. Maka dia terdesak untuk mempelajari tentang ilmu sholat. Nah, mempelajari ilmu sholat seperti syarat, rukunnya, itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari. Merupakan ilmu hal, ilmu aktual. Begitu juga kalau sholat tanpa wudhu tidak sah. Berarti harus wudhu dulu. Berarti juga berkewajiban untuk belajar ilmu wudhu. Nah, itu namanya ilmu aktual. Lah, ilmu hal itu tidak sebatas ilmu agama tok. Banyak sekali ilmu hal. Bahkan kalau bisa dikatakan itu tak terhitung. Soalnya ilmu hal itu ilmu yang untuk menjawab tantangan. Masing-masing orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Jadi ilmu hal itu ilmu yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Tak contohkan. Di suatu daerah tidak ada rumah sakit seumpama. Tidak ada dokter. Di suatu daerah tidak ada dokter. Setiap ada orang sakit, tidak ada yang menangani. Terlantar, akhirnya meninggal. Karena tidak ada yang mengobati, tidak ada dokter. Maka bagaimana hukumnya belajar ilmu kedokteran? Ya wajib. Dan gitu. Itu mendesak seseorang untuk menjawab tantangan. Jadi belajar ilmu dokter itu wajib, walaupun wajibnya itu enggak fardu ain. Mentok-mentoke niku pol-polane niku fardu kifayah. Kalau di suatu daerah sudah ada dokter, yang lain kewajibannya gugur. Nah, yang ingin saya sampaikan itu apa? Bahwasanya ilmu hal itu tidak hanya ilmu agama tok, tapi ilmu yang mendesak untuk menjawab tantangan kebutuhan di masyarakat itu ilmu hal. Kemudian tadi saya sudah sampaikan atau sudah bacakan tentang wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat. Itu maksudnya seseorang kalau sudah berkecimpung di dunia perdagangan, di dunia pekerjaan, itu wajib mengetahui kalau berkecimpung di dunia perdagangan harus mengetahui syarat-syarat jual beli. Misal syarat-syarat jual beli itu salah satunya milik sendiri atau milkut tam. Itu harus tahu. Tidak boleh miliknya
teman tanpa sepengetahuan dijual. Nah, itu menyalahi aturan. Nanti kalau seperti itu bagaimana? Akhirnya terjun di perbuatan yang haram. Makanya kalau ada orang kok sudah berkecimpung di dunia perdagangan, berarti wajib baginya atau fardu ain baginya untuk mempelajari syarat-syarat apa? Perdagangan, syarat-syarat jual beli. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, okay. Seperti halnya ketika seorang muslim diwajibkan untuk sholat, itu dia terkena hukum wajib mengetahui sholat bukan ketika balik. Okay. Nanti kalau ketika balik baru belajar sholat, ya rusak nanti, sulit. Sebelum balik wajib fardu ain untuk belajar ilmu tentang sholat. Biar nanti ketika dia sudah balik, itu sudah terbiasa sholat. Sholatnya sudah benar, sesuai syariat Islam. Nah, begitu. Tapi kalau zakat, zakat ini tidak wajib bagi teman-teman belajar sebelum dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Misal ada orang masih usia 8 tahun, belum punya usaha, itu zakat belum difardukan, belum fardu ain. Karena apa? Belum mendesak, belum dibutuhkan. Nanti kalau dia sudah kaya, wajib mengeluarkan zakat, baru harus mengetahui ilmu zakat. Begitu juga haji juga begitu. Anak-anak kecil usia sanawi, MTS, kalau belum mampu haji, itu ya belum berkewajiban mencari ilmu haji. Mengetahui ilmu haji ini belum diwajibkan, belum difardukan. Ya. Dan tak lanjut malih. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iftirat fardu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iftirat fardu, kefardunan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iftirat yuftaradu, den wajibake alaihi ing atase al muslim utawa man, alaihi ing atase man utawa al muslim apa ahwalul qalbi, ilmune pira-pira tingkae ati. Apa ilmu ahwalil qalbi, ilmune pira-pira tingkahe utawa keadaane ati. Apa ahwalul qalbi, ilmune ilmu pira-pira keadaane ati. Apa ilmu ahwalil qalbi, ilmu utawa ngaweruhi pira-pira keadaane ati. Minat tawakkuli bayane saking pasrah. Minat tawakkuli bayane saking pasrah. Wal inabati lan bali marang Allah, kembali taat marang Allah. Wal inabati lan bali marang Allah, maksudnya balik taat marang Allah, atau segala urusan dikembalikan kepada Allah. Wal inabati lan balikake urusan marang Allah,
wal inabati lan balikake urusan marang Allah, wal khasyati lan wedi, wal khasyati lan wedi, waridho lan seneng marang Allah, ridho karo kodok kodare apik elek minallah, waridho lan ridho marang Allah, waridho lan ridho, ridho niku seneng, waridho lan seneng marang Allah, waridho lan seneng marang Allah. Fa innahu mongko sak temene ilmu ahwal, fa innahu mongko sak temene ilmu ahwalil qalbi, ngilmune pira-pira keadaane ati. Fa innahu mongko utawi ilmu ahwalil qalbi, waqi'un iku terjadi, waqi'un iku terjadi utawa tumiba, waqi'un iku terjadi utawa tumiba fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira keadaan, fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira keadaan, fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira keadaan. Begitu juga tak terangkan ini, diwajibkan bagi seorang muslim mengetahui ilmu ati, ilmu sing bangsa ati, berarti ora ketok, berarti ilmu sing ora ketok, kaya dene tawakal, tawakal niku pasrah. Kados Gusti Allah ndadosaken musibah corona. Niku kabeh tiyang susah asline. Kathah tiyang ingkang susah. Kalau orang tersebut tidak mempunyai ilmu tawakal, akhirnya menyalahkan Allah. Lho Gusti Allah iki janjane piye to? Wong hambane kok diweki musibah kaya ngene iki. Hambane kok diweki musibah corona. Saumpama kaya ngoten niku. Nah, itu orang-orang yang tidak memiliki ilmu tawakal. Kalau orang-orang sudah memiliki ilmu tawakal, akhirnya dia pasrah marang Allah. Oh kabeh iki sing damel Gusti Allah. Mesti ono faedah. Dikembalikan ke Allah. Apapun yang terjadi dipasrahkan kepada Allah. Makanya wajib fardu ain mempelajari ilmu tawakal. Ilmu-ilmu yang dasar-dasar, tawakal itu seperti apa, pasrah itu bagaimana. Pasrah itu harus diawali dengan ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar dengan maksimal baru pasrah. Memasrahkan apa yang terjadi kepada Allah. Memasrahkan apa yang sudah kita ikhtiarkan kepada Allah. Hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Sambil belajar dawuh-dawuhnya Allah yang tentang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wis ikhtiar kok ora kasil saumpama. Sudah ikhtiar belajar kok ora paham-paham saumpama. Dipasrahkan kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duh Gusti panjenengan niku boten nate nyiptakaken perkawis ingkang gagal, ingkang batil. Jadi apa yang dipasrahkan diciptakan, ditakdirkan oleh Allah itu sesuatu yang hak, yang benar dari Allah. Nggih. Terus belajar angel-angel rino wengi, sehari semalam belajar mempeng, kok tidak paham-paham. Wah, ini Gusti Allah iki piye to? Itu salah seperti itu. Yang penting belajar, nanti hasilnya napa? Dipasrahkan kepada Allah.
Lah enggak paham itu masa batil dari Allah? Kan tidak. Semua apa yang ditakdirkan oleh Allah, dikondukkan oleh Allah, diberikan Allah kepada kita, itu merupakan sesuatu yang hak. Begitu juga khosyah, ridho, dan lain sebagainya. Tak lanjut. Tak lanjut ya. Wah, siap nih. Wa syaraful ilmi lan utawi mulyane ilmu. Nah niki lanjut ke kemuliaannya ilmu. Jadi ilmu itu mulya, penting. Wa syaraful ilmi lan utawi mulyane ilmu la yakhfa iku ora samar. Apa syaraful ilmi ala ahadin ing atase wong siji. Ilhuwa krana utawi al ilmu, ilhuwa krana utawi al ilmu mukhtassun iku den khususake, mukhtassun iku den khususake, dikhususake bil insaniyati kelawan menungso. Jadi ilmu iku khusus diparingke dening makhluke Allah sing rupane napa menungso, kita semua niki. Li anna jami'al khisali krana sak temene sekabehane pira-pira tingkah siwal ilmi kang sakliyane ilmu yashtariku iku sekuton apa siwal ilmi. Yashtariku iku sekuton fiha ing dalem sekedap. Yashtariku iku sekuton fiha ing dalem al khisal al insanu sapa menungso wasairul hayawanati lan koyok sekerine pira-pira kewan kasyujaati utawa kasyajaati koyok kendel wal jur'ati lan hiyo kendel wal quwwati lan kuat wal judi lan loman wasyafaqati lan welas wa ghairiha lan sakliyane asyajaah ila akhirih siwal ilmi kelawan sakliyane ilmu wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah banyak disampaikan kaitannya dengan materi untuk adab ini. Langsung ada yang tanya, Pak. Ya, saya sampaikan nanti biar dijawab oleh Bapak Syafiuddin. Dari 7M Muhammad Iqbal Al-Farizi. Kayak Iqbal terus ya dari kemarin. Iya. Pak, kenapa hukumnya ilmu itu wajib bagi umat muslim? Nah ini. Pak, kenapa hukumnya ilmu itu wajib bagi umat muslim? Nah, monggo. Mencari ilmu ya. Pak, kenapa hukumnya mencari ilmu begitu ya? Wajib bagi umat muslim. Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nek dijawab ndablek gampang. Nek wong ora gelem belajar iku ora duwe ilmu. Kaya kewan. Gelem ora kaya kewan. Ngoten nggih. Jawaban sing ndablek niku ngoten. Lah kenapa kok kita diwajibkan mencari ilmu gitu Pak? Betul. Karena ilmu itu sebagai lantaran untuk melakukan kebaikan atau untuk menjadi seseorang bertakwa kepada Allah. Coba kalau kita sholat seumpama, diwajibkan sholat, tidak tahu ilmunya sholat. Bagaimana cara kita sholat? Sholatnya mesti ngawur. Nah, maka dari itu diwajibkan untuk sholat. Bukan itu toh, kalau sholat benar, masing-masing orang terkena hukum fardu ain. Wajib secara ain per individu. Yeah. Ada ilmu-ilmu lain yang selain ilmu agama yang wajib dipelajari seperti kedokteran. Seumpama di suatu daerah tidak ada dokter. Akhirnya orang-orang yang sakit
terlantar, meninggal karena tidak ada dokter. Maka bagaimana hukumnya belajar ilmu kedokteran? Wajib. Walaupun enggak wajib ain. Mentok-mentoknya napa? Pol-polane wajib kifayah. Gitu. Kalau ada orang yang sudah menangani di bidang dokter itu, yang lain sudah tidak wajib. Ya, berarti memang perlu untuk tahu ilmunya seperti apa. Untuk bisa jadi dokter terutama, untuk tadi yang sudah disampaikan kaitannya dengan sholat, begitu. Begitu ya Mas Muhammad Iqbal Al-Farizi. Nah kiranya mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Saya masih beri kesempatan. Ini tadi luar biasa waktunya sedikit molor ya. Karena hanya satu. Mulai esok Pak. Ada lagi? Coba, nah ini. Nah, ada pertanyaan dari Rafsanjani Mahrus ya, dari 7M. Assalamualaikum, Pak, apakah ada ilmu yang haram untuk dipelajari? Ini monggo Pak. Kalau kaitannya dengan adab, nampaknya anak-anak antusias lumayan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum tidak ada ilmu yang wajib. Seperti kalau kita belajar ilmu saumpama sing filsafat, ya enggak apa-apa wong belajar. Nggih. Wong napa? Belajar. Tapi nek melenceng teko akidah, niku sing dilarang. Perlu digarisbawahi ya. Nggih, perlu digarisbawahi. Belajar ilmu boleh, semuanya boleh. Nggih. Semisal contohnya yang mudah, kalau orang tidak tahu besok itu bisa melukai seseorang. Kalau anak kecil semisal, nggih, kan medeni belajar besok niku. Engko nek dienggo mateni wong ngoten Pak nggih. Iya. Tapi kan untuk anak-anak itu perlu dikasih tahu, ini itu bahaya. Ya kan? Ya wajib. Biar apa? Tidak melukai seseorang. Itu ilmu itu. Bagian dari belajar orang tua atau si kakak mengenalkan bahwa besok itu bisa melukai seseorang, kan begitu ya Pak ya. Nah, ilmu ada lagi nih Pak, dari 7M, Abdul Jalil. Ilmu yang paling manfaat apa Pak? Ya itu, ilmu yang paling manfaat itu ya ilmu hal. Ilmu yang mendesak nih. Mendesak untuk menjawab tantangan yang kita hadapi. Misal yang seperti saya contohkan tadi, ilmu kedokteran. Di suatu daerah tidak ada dokter, akhirnya orang yang sakit terlantar meninggal. Nah, itu kalau ada orang kok belajar ilmu kedokteran, akhirnya bermanfaat. Tapi jangan menafikan ilmu sholat. Kalau orang itu Islam berarti wajib mengerti atau belajar ilmu tentang sholat. Kedokteran yo wajib, yo nafek. Melihat kondisi Pak. Yeah. Melihat dari situasi, ya kan, kayak begitu. Sehingga bisa dinyatakan bahwa ilmu itu memang bermanfaat, kayak gitu ya. Ya. Terus ada lagi enggak ini? Kalau enggak ada, ya nampaknya enggak ada. Jadi saya cukupkan untuk mata pelajaran adab. Nanti lain waktu kita bisa jumpa kembali. Untuk itu dari saya apabila ada kekhilafan, yang pertama saya terima kasih pada Bapak Syafiuddin Sama-sama, Pak atas penjelasan yang tadi sudah disampaikan dan juga materi yang sudah disampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak lebih bisa memahami, mengetahui tentang dari ilmu itu sendiri sehingga ada manfaat dan keberkahan bagi mereka. Untuk itu dari saya apabila ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa kembali, mudah-mudahan tidak dengan kondisi yang seperti ini. Nah,
Kemudian dari saya akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم